Selamat siang pemirsa Sindo Siang, kembali hadir menemani aktivitas Anda. Saya Yudi Handoyo yang akan menemani Anda dan berikut berita pilihan pada siang hari ini. Seorang santri di Kampar Riau menjadi korban perundungan yang dilakukan kakak kelasnya. Korban saat ini mengalami trauma hingga depresi. Setelah dirundung kakak kelasnya, FA tidak mau lagi kembali ke pondok pesantren karena trauma berat. Sejak kejadian itu, korban hanya berdiam diri di rumah orang tuanya di daerah Danau Bingkuang, Tambang, Kampar Riau. Perundungan terjadi Juli lalu dan sempat viral di media sosial. Korban dianiaya 10 kakak kelasnya karena ditegur saat memainkan tirai masjid pesantren. Seperti apa? Iya Pak, dia sering melamun, kadang nggak tahu kan Pak, teriak-teriak sendiri gitu, dipukul-pukulnya kepalanya kan Pak. Terus kadang kemarin kan diginikannya pisau di tangannya Pak. Itu kan untung ada CCTV, kalau nggak ada CCTV nggak akan tahu orang kan Pak, dibilangnya saya berbohong. Namun berbeda dengan pihak pondok pesantren Darul Quran Kariman yang membantah adanya perundungan. Yang terjadi selama ini adalah konseling yang sifatnya memberi nasihat. Penganiayaan tidak ada, perkelahian tidak ada. Tapi senior memukul junior itu apakah bukan penganiayaan? Nah, itu memberikan pendidikan karena adiknya orang sholat, dia melawan, dia keluar, dia melompat, dia mengganggu. Bukan berkelahi, kalau berkelahi itu berarti dibenarkan ya Pak? berhadapan. Sementara itu, semakin maraknya perundungan di lingkungan sekolah dan pesantren membuat polisi kini giat mengedukasi siswa dan guru. Melalui Rumah Sakit Pusdokes Polri, diadakan program official hospital untuk mengantisipasi perundungan. Para santri dan staf pengajar diberi pengertian dan dampak negatif dari perundungan. Tujuannya adalah tentunya untuk peningkatan kemampuan memahami bullying secara lebih komprehensif. Selama ini bullying ditangani dengan pos-pos pengaduan dan lain sebagainya. Kita berharap justru kalau dimulai dari dalam, dari para pengajarnya sendiri, dari siswanya, dari keluarganya, dengan metode official hospital, perlibatan Rumah Sakit Bayangkara 31 Pusdokes Polri, penanganan ini jauh lebih komprehensif karena bersifat dari hulu, sehingga kita menanganinya jauh sebelum terjadi bullying. Polri berharap dengan edukasi di lingkungan sekolah, kejadian perundungan bisa hilang agar tidak ada lagi yang menjadi korban baik secara fisik maupun mental. Tim Liputan iNews melaporkan. 14 warga di Kecamatan Air Tembaga, Kota Bitung terbaring lemah di IGD Rumah Sakit Budi Mulya Bitung. Diduga korban mengalami keracunan setelah menyantap makanan di salah satu acara hajatan. Sebanyak 14 warga diduga mengalami keracunan usai menyantap hidangan di acara hajatan. Ke-14 orang tersebut terdiri dari anak-anak serta orang dewasa, kini berada di Rumah Sakit Budi Mulya Bitung untuk mendapatkan perawatan medis. Menurut salah seorang korban, rata-rata korban yang dirawat di rumah sakit mengalami muntah, buang air besar, dan sakit kepala. Cuma makan nasi, kuah bakso, baru ada ambil acar sedikit, dengan asam manis 2 panggal itu levan dan kasih. Mari kita nak makan habis, mari DP muntah berapa kali, buang air saja itu. Kita baru pe muntah 1 kali, muntah biasa. Cuma DP dari sebelah sini ya, dan pusing. Sampai saat ini kira-kira ada 14 pasien yang datang dengan keluhan waktu tadi masuk lemah badan disertai mual muntah dan nyeri perut. Untuk saat ini dugaan kami sementara bisa saja karena keracunan makanan, tapi untuk mau tahu lebih lanjut harus ada pemeriksaan sampel makanan. Tapi untuk saat ini kita akan koordinasi dengan Dinas Kesehatan terkait untuk pengambilan sampel itu. Sementara itu pihak warga yang menyelenggarakan hajatan terkejut dan tidak mengetahui terkait keracunan tersebut. Menurutnya hidangan makanan yang disajikan aman untuk dikonsumsi. Asmanan acara. Mengkaget sih, menurut saya sih aman. Kan saya tidak tahu tuh. Aman. Ini semua masih ada lepas-lepas ini orang tidak. Ini masak sendiri ini? Makan sendiri. Ini orang tenda ada makan ini. Ini yang masak sendiri. Kalau yang catering sudah habis ya Pak? Sudah habis.
Pihak Dinas Kesehatan Kota Bitung akan melakukan tes sampel makanan dari acara hajatan. Dari Bitung, Sulawesi Utara, Frencin Darungo, iNews melaporkan. Puluhan siswa-siswi SMP IT Cahaya Madani Pasaman, Sumatera Barat juga mengalami keracunan pemirsa setelah mengkonsumsi sarapan pagi dari sekolah. Siswa-siswi yang mengalami gejala klinis seperti pusing, mual, dan muntah-muntah dilarikan ke RSUD Tuanku Imam Bonjol, Lubuk Sikaping. Setelah menyantap sarapan pagi dengan menu nasi soto, risoles, dan agar-agar, puluhan siswa-siswi SMP IT Cahaya Madani Pasaman mulai mengeluhkan pusing, mual, sakit perut, dan muntah-muntah. Dari 199 siswa yang diduga mengalami keracunan, sebanyak 64 siswa dilarikan ke RSUD Tuanku Imam Bonjol, Lubuk Sikaping untuk mendapat perawatan medis. Karena terbatasnya tempat tidur perawatan, terpaksa satu tempat tidur diisi 2 orang. Setelah mendapat penanganan intensif pihak medis, 12 siswa-siswi telah diperbolehkan pulang. 6 diantaranya harus menjalani rawat inap di RSUD, serta sisanya masih menjalani observasi di IGD RSUD Tuanku Imam Bonjol, Lubuk Sikaping. Pertamanya pening kepala, terus mual, muntah. Badannya lemas sebenarnya. Itu yang pertamanya pas itu kena bulan observasi mana yang agak parah itu akan kita rawat, yang bisa rawat jalan kita akan pulangkan. Pertama muntah-muntah, sakit perut, dan ada yang pusing-pusing. Dugaan keracunan makanan. Kami telah mengambil sampel dari muntah dan makanan yang dimakan tadi, dan akan dikirim ke labor di Padang. Kepala RSUD Lubuk Sikaping pun menambahkan pihaknya telah melakukan tindakan medis awal dan observasi perawatan serta pengobatan sesuai gejala klinis. Dari Pasaman, Sumatera Barat, Ari Yohanes, iNews melaporkan. Terima kasih masih bersama kami pemirsa. Pasca dilantik, anggota DPRD di beberapa daerah ramai-ramai menggadaikan SK mereka ke bank untuk mendapatkan pinjaman. Salah satunya adalah anggota DPRD Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Mereka menggadaikan SK diduga untuk melunasi hutang biaya kampanye mereka. Anggota DPRD pemenang pemilu 2024 di Kabupaten Jombang, Jawa Timur telah dilantik. Pelantikan dilaksanakan di kantor DPRD Jombang pada tanggal 21 Agustus lalu. Belum genap 1 bulan dilantik, sejumlah anggota DPRD Jombang kedapatan menggadaikan SK-nya di bank untuk dapatkan pinjaman. Fenomena ini pun diakui Sekretaris DPRD Jombang. Saya tidak hafal, tapi memang itu kan juga haknya beliau-beliau dengan kerjasama kita dengan perbankan, baik Bank Jatim maupun Bank Jombang itu. Jadi detailnya berapanya saya tidak hafal. Maraknya informasi anggota legislatif menggadaikan SK, sejumlah anggota DPRD lainnya memaklumi tindakan rekan-rekan sejawatnya. Kayaknya juga enggak lah, terbukti saya sendiri. Alhamdulillah meskipun saya juga ngambil, tapi kan tidak saya gunakan untuk pilkada. Jadi itu tergantung dari masing-masing personel. Kita nggak bisa terus ngomong, saya nggak ngambil, padahal kita enggak lah, kita terbuka saja. Karena memang ada aturannya, ada istilahnya apa ya, jadi kita nggak melanggar hukum. Pribadi anggota Dewan masing-masing setelah dilantik, setelah menerima SK, urusan person-person daripada semua anggota DPRD. Dan itu tidak hanya di Jombang, di mana saja seperti itu juga. Oke. Ya karena biasanya gimana untuk ya? Apa kok bisa sampai digadaikan? Biasanya untuk apa kok sampai digadaikan? Itu yang saya nggak tahu. Bah hutangnya akeh, ya itu orangnya sendiri kepingin nyaur ya. Seperti kamu tahu semuanya toh. Kosnya politik itu juga besar. Penggadaian SK di bank adalah masalah privasi anggota DPRD sendiri. Mereka mengklaim hal ini bisa saja dilakukan oleh anggota DPRD di daerah-daerah lainnya. Satu SK biasanya digadaikan dengan nominal 500 juta hingga 1 miliar rupiah. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan.
Bakal calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil berkunjung ke acara Badan Musyawarah Betawi di Jatinegara, Jakarta Timur. RK yakin pengalamannya sebagai pemimpin daerah selama 10 tahun akan menjadi bekal yang baik memimpin Jakarta. Bakal calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil menyambangi markas Badan Musyawarah Betawi di Jatinegara, Jakarta Timur, Jumat malam. Dalam kesempatan ini, RK menyampaikan keunggulannya dibandingkan calon lain dalam Pilkada Jakarta. Salah satunya soal pengalamannya 2 kali memimpin daerah yang dapat menjadi bekal yang baik untuk memimpin Jakarta. Saya sudah 10 tahun pernah menjadi wali kota gubernur, selalu mengedepankan yang namanya identitas. Termasuk ada pendidikan karakter berbasis budaya dulu ya, di Jawa Barat. Hal yang sama insya Allah akan kita lakukan dalam bentuk pendidikan masyarakat, sekolah maupun ekspresi visual. Ada arsitekturnya, ada ekspresi keseniannya dan lain-lain. Dalam pertemuan ini, RK juga mendapat rekomendasi dari Bamus Betawi untuk membangun dan melestarikan budaya Betawi jika ia terpilih sebagai gubernur Jakarta. Dari Jakarta, Rian Rahman, iNews melaporkan. Bakal calon wakil gubernur Jakarta, Rano Karno, belusukan ke kawasan Kapuk Cengkareng, Jakarta Barat. Rano menerima curhatan-curhatan warga, mulai dari masalah air pam yang bau hingga masalah sertifikat tanah. Ya, beginilah pemirsa warga Kapuk Cengkareng, Jakarta Barat yang menyambut kedatangan bakal calon wakil gubernur Jakarta, Rano Karno, di permukiman mereka. Sejumlah warga seperti yang kita lihat ini berebut foto bersama pemeran Sidul dalam serial Sidul Anak Sekolahan ini. Rano didampingi sejumlah politisi PDI Perjuangan yang juga berbincang bersama warga serta menyerap aspirasi mereka. Rano kemudian menerima curhatan warga mulai dari soal air pam yang bau hingga masalah sertifikat tanah. Sementara itu Maudy Kusnaidi alias Zainab yang sempat dinyatakan masuk tim pemenangan paslon Pramono Rano di Pilkada Jakarta ternyata dikabarkan mundur pemirsa. Mundurnya Zainab ini dikarenakan harus mendampingi suaminya yang sakit. Ini kenapa kepalanya? Pemeran-pemeran di film Sidul Anak Sekolahan sempat dinyatakan akan membantu tim pemenangan paslon Pramono Rano di Pilkada Jakarta. Akan tetapi, kabar terbaru pemeran Zainab Maudy Kusnaidi dinyatakan mundur. Rano Karno menjelaskan mundurnya Maudy alias Zainab karena harus mendampingi suaminya yang sedang sakit. Jadi Zainab ini baru pulang dari Eropa. Suami tercinta kepleset. Sehingga sekarang digips. Kemarin saya nelpon, dia lagi di rumah sakit di Bali. Dia waktu di Jerman sudah berobat, tapi sekarang mungkin bisa dilihat di IG-nya Mbak Maudy itu. Jadi gini Bang, satu, saya juga tahu, Zainab kan di Bali, tinggal di Bali. Nggak mungkin dia bisa daily di sini. Kedua, dia masih ada syuting. Ketiga yang berat, ya suami tercinta yang nggak bisa ditinggal. Pasti Sidul ditinggal. Makanya itu gue bilang sama dia, Nap, lo tenang aja Nap. Enggak ada lo, ada Sarah, gue bilang. Tapi prinsip, Zainab siap bantu. Sejumlah kegiatan silaturahmi dilakukan paslon Pramono Rano sebelum menuju kontestasi Pilkada Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Pelantikan anggota DPRD terpilih pada pemilu legislatif 2024 kembali digelar di sejumlah wilayah. Partai Perindo menempatkan 2 anggota dewan di DPRD Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat dan 1 anggota di DPRD Kota Dumai, Riau. Pelantikan anggota DPRD ini menjadi simbol dimulainya upaya membangun daerah menuju sejahtera. ...25 anggota DPRD Kabupaten Mamuju Tengah resmi dilantik. 2 diantaranya adalah kader terbaik Partai Perindo yang terpilih pada pemilu legislatif 2024 lalu, yaitu Herman dari Dapil 1 dan Mariam dari Dapil 2, yang kembali terpilih untuk periode kedua dengan meraih 2.395 suara.
Dan kami juga tetap beramanah atas amanah yang dibawakan kepada kami dari Ibu Ketum, bahwa bagaimana Perindo nanti menuju tengah ini akan lebih bagus nanti ke depan. Ya mungkin kita akan menyerap dulu aspirasi masyarakat seperti apa poin-poin yang terkait di bawah, karena seperti kita tahu di daerah Mamuju Tengah itu kan daerah baru, sehingga mungkin banyak aspirasi dari masyarakat yang kita tampung dulu. Sementara itu di Kota Dumai, Riau, sebanyak 35 anggota DPRD terpilih resmi dilantik. Salah satu anggota yang dilantik merupakan kader terbaik dari Partai Perindo, yang juga merupakan Ketua DPD Partai Perindo Kota Dumai, Antonius Nainggolan. Kita akan selalu eksis dan selalu solid untuk memajukan Partai Perindo di Kota Dumai. Mudah-mudahan dengan seizin Tuhan, mungkin di tahun berikutnya Partai Perindo kita akan genjot dalam satu praksi. Partai yang dipimpin Ketua Umum Angela Tanu Sudibyo ini memastikan setiap anggota DPRD terpilih akan menjalankan fungsi legislatifnya untuk mensejahterakan masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, untuk pertama kalinya setelah dilantik Presiden Joko Widodo, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi melakukan kunjungan kerja ke Ibu Kota Nusantara Jumat lalu. Ya, pihaknya melakukan kunjungan untuk mendapatkan informasi mengenai pembangunan IKN terkini, selain untuk mempersiapkan era pemerintahan selanjutnya oleh Prabowo Subianto. Hasan Nasbi mengatakan kantor komunikasi kepresidenan bertugas memberikan dukungan komunikasi presiden sekaligus menjembatani media dan masyarakat untuk mengakses informasi terkait kebijakan presiden. Tantangan pada kepemimpinan selanjutnya adalah memberikan informasi publik seluasnya mengenai program-program pemerintah, salah satunya adalah keberlanjutan IKN. Dalam kunjungannya, pemirsa, Hasan Nasbi mengunjungi beberapa lokasi, diantaranya Istana Garuda, Istana Negara, kantor media di HPK, serta melakukan uji coba Autonomous Rail Transit atau ART. Kemarin waktu upacara juga seluruh tamu-tamu itu masuk ke area upacara dengan kendaraan listrik. Tapi menurut saya menjelang akhir masa jabatan beliau akan berkunjung ke sini lagi, akan datang ke sini lagi, karena saya melihat passion Pak Presiden Jokowi terhadap IKN itu luar biasa, dan beliau betul-betul bisa menikmati progres pembangunan di IKN ini, termasuk juga menikmati suasana ruang publik yang menurut saya penuh ruang bahagia di sini, banyak embung, banyak tempat jalan, banyak tempat santai, bisa ketemu burung-burung merpati. Jadi walaupun masih dalam proses pembangunan, kita bisa melihat lah tempat ini akan jadi tempat. Presiden Joko Widodo akan berkantor di Ibu Kota Nusantara IKN Kalimantan Timur hingga akhir masa jabatannya. Rencananya Presiden Jokowi akan berkantor di IKN mulai 10 September hingga 19 Oktober mendatang. Presiden Joko Widodo sebelumnya telah mencoba berkantor di Ibu Kota Nusantara IKN Kalimantan Timur selama 3 hari pada akhir Juli lalu. Namun kala itu Jokowi mengaku hanya ngantor versi ringan. Kepala Sekretariat Presiden mengatakan sejumlah persiapan telah dilakukan di Ibu Kota Nusantara untuk Presiden Jokowi berkantor. Hal tersebut disampaikan Heru Budi Hartono usai menghadiri acara pembukaan Pekan Gerebek Sampah dan pembangunan rumah apung untuk masyarakat di Muara Kali Adem, Penjaringan, Jakarta Utara. Heru Budi mengatakan sejumlah pegawai Sekretariat Presiden sudah berada di KN sejak Jumat kemarin untuk membantu kegiatan Presiden. Tentunya yang pertama adalah dinamika kegiatan Bapak Presiden cukup padat, tidak hanya di beliau di IKN, tetapi masih ada jadwal untuk kunjungan kerja ke daerah lain. Dan tadi ditanya kesiapannya adalah kami Sekretariat Presiden sudah berada di sana full untuk membantu kegiatan Bapak Presiden di sana, termasuk kementerian lain, dan ada agenda-agenda lain yang akan disiapkan oleh Pak Mensesnek.
Selain berkantor di IKN, Presiden Jokowi juga akan melakukan kegiatan rapat dan kunjungan kerja dari IKN ke sejumlah kota lain. Rencananya Presiden Jokowi akan berkantor di IKN mulai 10 September hingga 19 Oktober 2024, meski jadwal tersebut masih mungkin mengalami perubahan. Dari Jakarta, Irfan Hari, iNews melaporkan. Pemirsa, beberapa hari terakhir ini sejumlah wilayah di Indonesia mencatat peningkatan suhu bahkan hingga 38 derajat Celcius. Selain itu cuaca panas juga berdampak pada kekeringan seperti yang dialami warga di Blora, Jawa Tengah. Warga desa Skorojo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah langsung menyerbu bantuan air bersih dari Polres Blora. Pihak Polres Blora menyediakan 10 tangki air bersih yang ditampung warga menggunakan ember, jerigen, hingga galon air bekas. Sejak musim kemarau melanda, sumur-sumur di perumahan mengering hingga warga kesulitan mendapatkan air bersih. Ini tuh sulit air bersih atau gimana, Bu? Sulit. Sejak kapan? Hah? Sejak kapan, Bu, kesulitan air bersih? 2 bulan, 3 bulan jalan. Kalau mencari air di mana warga? Di sumur warung. Di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, musim kemarau memicu peningkatan suhu hingga mencapai 38 derajat Celcius. Menurut BMKG, peningkatan suhu dipicu sejumlah faktor, di antaranya memasuki puncak musim kemarau. Ya, biasanya panas, tapi hari ini nggak tahu kenapa kok jauh lebih panas dari biasanya. Di rumah juga pakai Iya, harus. Jadi kipas angin harus nyala semua ini. BMKG memprediksi musim panas akan terjadi hingga bulan Oktober dan wilayah dengan suhu terpanas berada di Jawa Tengah bagian utara dan timur. Dari Blora dan Bojonegoro, Heri Purnomo, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Pemirsa, beragam berita pilihan yang menjadi headline minggu ini kami rangkum dalam segmen Top of the Week. Misa Akbar bersama Paus Fransiskus di Gelora Bung Karno, Jakarta diikuti hampir 90.000 umat Katolik. Misa berlangsung selama 1,5 jam ditutup dengan berkat dari Paus untuk umat. Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan dengan Paus Fransiskus dan sejumlah tokoh agama di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu pagi. Dalam sambutannya, Presiden Jokowi berterima kasih kepada Paus Fransiskus atas kesediaannya memenuhi undangan untuk berkunjung ke Indonesia. Presiden pun menghargai kehadiran Paus yang rela menempuh perjalanan panjang dari Vatikan menuju Indonesia. Menurut Presiden, bangsa Indonesia menyambut gembira dan hangat kedatangan Paus Fransiskus yang membawa pesan arti pentingnya perbedaan.
Bagi Indonesia, perbedaan adalah anugerah dan toleransi adalah pupuk bagi persatuan dan perdamaian sebagai sebuah negara. Dan toleransi adalah pupuk bagi persatuan dan perdamaian sebagai sebuah bangsa, di mana Indonesia sangat beruntung memiliki Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, sehingga dapat hidup rukun berdampingan. Semangat perdamaian dan toleransi inilah yang ingin Indonesia bersama Vatikan sebarkan, apalagi di tengah dunia yang semakin bergejolak. Sementara itu, Paus Fransiskus mengaku senang dapat hadir di Indonesia yang memiliki beragam suku dan budaya. Paus pun memuji semboyan Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, yang membentuk persatuan dalam perbedaan. Permettetemi di fare il vostro motto nazionale, Bhinneka Tunggal Ika, uniti nella diversità, letteralmente molti ma uno, manifesta bene questa realtà multiforme di popoli diversi, saldamente uniti in una sola nazione. E inoltre mostra che, come la grande biodiversità presente in questo arcipelago è fonte di ricchezza e splendore, analogamente le differenze specifiche contribuiscono a formare un magnifico mosaico nel quale ogni tessera è insostituibile elemento. Pertemuan dengan Presiden Joko Widodo merupakan agenda pertama Paus Fransiskus setibanya di Jakarta. Paus Fransiskus dijadwalkan akan memimpin Misa Akbar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, pada Kamis malam, sebelum melanjutkan perjalanan menuju Papua Nugini pada 6 September mendatang. Dari Jakarta, Muhammad Sulhilmi, Dias Triawan, iNews melaporkan. Pemirsa, ada momen menarik saat kunjungan Paus Fransiskus ke Masjid Istiqlal Jakarta yang terjadi antara Imam Besar Masjid Istiqlal Nazaruddin Umar dengan Paus Fransiskus. Nazaruddin Umar terlihat mencium kening Paus Fransiskus, sebaliknya Paus Fransiskus mencium tangan Imam Besar Masjid Istiqlal tersebut. Momen mengharukan antara Paus Fransiskus dengan Imam Besar Masjid Istiqlal Nazaruddin Umar terjadi usai acara dialog bersama tokoh lintas agama di Masjid Istiqlal. Nazaruddin Umar mengantar Paus Fransiskus ke halaman Masjid Istiqlal untuk melihat terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dengan gereja katedral yang berada di seberang jalan. Lantunan rebana Marawis turut mengiringi dan menyambut kehadiran Paus Fransiskus saat mengunjungi terowongan silaturahmi. Saat tiba di depan area terowongan silaturahmi, Paus Fransiskus memberikan sambutan hangat, dilanjutkan menandatangani sebuah plakat perdamaian. Selesai kunjungan ke terowongan silaturahmi, ada sesi foto dengan sejumlah tokoh sebelum Paus meninggalkan Masjid Istiqlal. Paus Fransiskus dan Nazaruddin Umar awalnya saling berjabat tangan. Namun Nazaruddin mencium kening Paus Fransiskus. Tidak hanya sekali, tetapi Nazaruddin 2 kali mencium kepala Paus. Paus pun membalasnya dengan mencium tangan Nazaruddin Umar yang juga dilakukan sebanyak 2 kali. Setelah momen tersebut, Paus Fransiskus lantas berpamitan meninggalkan Masjid Istiqlal dengan melambaikan tangan ke arah warga untuk melanjutkan rangkaian acara selama berada di Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Setelah dikabarkan menghilang, Kaisang Pangarep akhirnya terlihat di hadapan publik. Kaisang mendatangi kantor DPP PSI untuk menghadiri rapat partai. Kaisang tidak mau menanggapi pertanyaan wartawan terkait polemik penggunaan jet pribadi. Kasih semua. Mas, gimana pribadi itu di mana, Mas? Itu milik Mas Kaisang atau dari perusahaan lain, Mas? Aduh. Siang, Mas. Mas, ya. Aduh. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaisang Pangarep kembali terlihat ke publik setelah sebelumnya tidak ada kabar hadirnya tersandung polemik penggunaan pesawat jet pribadi. Pada siang harinya, Kaisang mendatangi kantor DPP PSI yang terletak di daerah Jakarta Pusat. Kaisang mendatangi kantor DPP PSI untuk menghadiri rapat internal partai. Selain menghadiri rapat internal PSI, Kaisang berada di DPP Partai Solidaritas Indonesia untuk bertemu dengan sejumlah pihak. Salah satunya calon wali kota Tangerang Valdo Maldini.
Pertemuan internal tersebut diketahui untuk membahas rencana kampanye pilkada. Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi membatalkan rencana meminta klarifikasi Kaisang Pangarep terkait dugaan penggunaan fasilitas jet pribadi. Juru bicara KPK Tessa Mardika menyatakan tidak ada tekanan dari pihak luar terkait pembatalan pemanggilan Kaisang Pangarep. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, KPK membantah adanya tekanan di balik pembatalan rencana klarifikasi Kaisang Pangarep atas dugaan gratifikasi penggunaan jet pribadi. KPK memastikan laporan terkait dugaan gratifikasi tetap ditelaah bukan oleh Direktorat Gratifikasi KPK, melainkan oleh Direktorat PLPM. KPK angkat bicara terkait batalnya rencana mengklarifikasi Kaisang Pangarep atas dugaan gratifikasi penggunaan jet pribadi. KPK menegaskan tidak ada tekanan yang diterima di balik pembatalan tersebut. KPK tetap menelaah dugaan gratifikasi tersebut berdasarkan laporan Koordinator Maki Boyamin Saiman dan dosen UNJ Ubedillah Badrun. Namun direktorat yang mengusutnya bukanlah Direktorat Gratifikasi, melainkan Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat atau PLPM. KPK pun berharap agar Kaisang melakukan klarifikasi sendiri agar isu tersebut tidak melebar. Tindak selanjutnya terkait isu gratifikasi itu sudah difokuskan di penelaahan pada Direktorat PLPM. Jadi sudah tidak lagi di Direktorat Gratifikasi. Isunya masih sama, rekan-rekan, bahwa pelaporan itu adalah terkait gratifikasi. Nah, kenapa difokuskan ke sana? Karena jangkauannya bisa lebih jauh lagi dilakukan oleh PLPM terkait kewenangan. Iya, sama sekali tidak ada tekanan ya, rekan-rekan sekalian, bahwa KPK berharap saudara K ini melakukan klarifikasi sendiri itu dari awal sudah disampaikan oleh pimpinan atau Pak AM dalam hal ini. Sebenarnya ini juga agar isu ini tidak melebar kemana-mana. Sebelumnya, Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep sempat dikabarkan menghilang usai heboh dugaan gratifikasi penggunaan jet pribadi. Namun belakangan, Kaisang muncul dalam rapat internal PSI dan enggan bersuara terkait isu tersebut. Tidak hanya Kaisang, Wali Kota Medan Bobi Nasution juga terseret kasus serupa. Namun Bobi mengklaim bahwa jet yang ditumpanginya merupakan jet sewa. Tim iNews melaporkan. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron dijatuhi sanksi sedang berupa pemotongan gaji 20% selama 6 bulan. Gufron terbukti menyalahgunakan pengaruh dalam proses mutasi kerabatnya di Kementerian Pertanian. Majelis Etik Dewan Pengawas KPK menjatuhkan sanksi sedang kepada Wakil Ketua KPK Nurul Gufron atas penyalahgunaan pengaruh atau jabatan di balik mutasi ASN Kementerian Pertanian. Gufron terbukti melakukan penyalahgunaan jabatan di balik proses mutasi ASN Kementerian Pertanian bernama Andi Dwi Mandasari ke Malang, Jawa Timur. Menyikapi putusan tersebut, Wakil Ketua KPK Nurul Gufron menampik ikhwal yang memberatkan dan meyakini tidak pernah menggunakan pengaruhnya, melainkan hanya menjalankan komunikasi keluhan ke pihak Kementerian Pertanian. Saya tadi nyampaikan juga, tadi materinya itu ya, bahwa saya mengakui saya menghubungi dalam menyampaikan keluhan berkaitan dengan mutasi. Saya akui itu. Tapi sifatnya menyampaikan keluhan sebagaimana KPK menerima keluhan-keluhan dari platform Jaga Go ID. Itu pertama. Yang kedua, saya juga menyampaikan bahwa peristiwanya pada saat itu tanggal 15 Maret 2022. Bagaimana pasal 23 itu dinyatakan daluarsa selama 1 tahun. Tetapi sekali lagi dipertimbangkan oleh majelis tadi, keberatan saya tentang daluarsa juga tidak diterima. Nah, oleh karena itu sekali lagi ini hanya penjelasan keberatan saya, kemudian telah dipertimbangkan dan diputus sebagaimana teman-teman semua ketahui.
Sementara itu, peneliti ICW menilai pelanggaran etik yang dilakukan Nurul Gufron masuk dalam pelanggaran serius karena memperdagangkan pengaruh sebagai wakil ketua KPK untuk membantu proses mutasi kerabatnya di Kementerian Pertanian. Namun KPK hanya memberikan sanksi berupa teguran tertulis dan pemotongan penghasilan terperiksa sebesar 20% selama 6 bulan. Tim Liputan iNews melaporkan. Informasi lain, pemirsa, 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki menjalani sidang peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Cirebon. Jalannya sidang diwarnai tangis haru keluarga para terpidana. Suasana haru dan isak tangis pecah saat 6 terpidana kasus pembunuhan Vina Eki tiba di Pengadilan Negeri Kota Cirebon Rabu pagi. Ke-6 terpidana ini kemudian dibawa masuk ruang tahanan Pengadilan Negeri Kota Cirebon untuk menjalani sidang perdana peninjauan kembali. Melalui sidang PK, para keluarga terpidana berharap agar mereka bisa bebas setelah menjalani hukuman 8 tahun. Keluarga juga berharap dapat memulihkan nama baik para terpidana lantaran mereka tidak bersalah dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kuat. Mudah-mudahan ini jalan yang terbaik. Semangat ya. Ibu terakhir kali nggak? Saya terakhir ketemu Rivaldi itu habis Lebaran. Sementara itu, sidang peninjauan kembali 6 terpidana kasus Vina di Pengadilan Negeri Cirebon sempat diwarnai protes karena majelis hakim meminta agar sidang PK dijalankan secara tertutup. Sementara tim kuasa hukum terpidana meminta agar sidang PK dijalankan secara terbuka. Namun majelis hakim beralasan bahwa kasus Vina mengandung unsur asusila dan berbeda dengan kasus Saka Tatal. Akibatnya hakim menskors jalannya sidang selama 15 menit. Dari penasihat hukum tadi sudah secara tegas disampaikan oleh Profesor Dr. Otto Hasibuan, kami sepakat kalau tetap habis 15 menit skor ini dinyatakan masih tertutup, maka kami tidak akan melanjutkan sidang ini. Alasannya apa, Pak? Alasannya memang di putusannya 340 dan di tingkat pertama bahwa pengadilan ini juga terbuka untuk umum. Gitu. Alasan hakim sendiri tadi tertutup? Ya, mereka bilang ini asusila, padahal ini kan di dalam dakwaan di putusannya tidak ada asusila, itu 340. Setelah diskors, majelis hakim kemudian melanjutkan persidangan secara terbuka dengan catatan perkara yang berkaitan dengan asusila tetap dijalankan secara tertutup. Dari Cirebon, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Kontingen daerah khusus Jakarta sukses menambah perolehan medali emas dari cabang olahraga senam aerobik nomor perorangan putri di ajang PON ke-21 2024 Aceh, Sumatera Utara. Sementara dari senam artistik Riau menjadi juara umum, sedang senam ritmik didominasi kontingen Lampung. Berlaga di GOR Dispora Sudeli Serdang, Sumatera Utara, Kris Cahyani Kurniawan mencatatkan nilai akhir 18.650, sekaligus membuatnya unggul atas para pesaingnya. Atlet 21 tahun ini sukses meraih penilaian eksekusi yang mencapai 7.700 poin. Nilai keindahan gerakan sebesar 8.050, serta nilai kesulitan 2.900. Sementara untuk medali perak diraih atlet asal Jawa Timur Della Rose Ananda Purbowo dengan nilai total 18.450 dan medali perunggu jatuh ke tangan Elmalia Firdania Putri dari Yogyakarta dengan nilai total 17.800. Dengan hasil ini menambah jumlah medali yang didapat kontingen daerah khusus Jakarta menjadi 7 emas hingga Sabtu malam. Waktu di Prapon aku dapat perunggu, terus di sini aku latihan lebih keras, nurut sama pelatih, dan alhamdulillah sesuai target dapat emas PON karena ini pertama kali aku PON juga. Sebelumnya dalam senam artistik Riau menjadi juara umum, sedang pada senam ritmik kontingen Lampung mendominasi dengan perolehan 4 emas dan 2 perak. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan.
Lifter Aceh Bambang Wijaya yang bertanding di kelas 81 kg putra berhasil menyumbang medali emas untuk tuan rumah Aceh. Bambang mengalahkan 8 lifter lainnya dengan total angkatan 305 kg. Emas dari Bambang Wijaya ini menjadi emas pertama bagi Aceh dari cabang angkat besi. Dengan total angkatan 305 kg, Bambang Wijaya sukses meraih medali emas dalam gelaran PON 21 Aceh Sumut. Raihan tersebut didapat dari angkatan snatch 140 kg dan clean and jerk 165 kg. Sementara medali perak kelas 81 kg putra diraih atlet asal Papua Selatan Misbahul Munir yang membukukan total angkatan 300 kg dengan angkatan snatch 133 kg dan clean and jerk 167 kg. Sementara medali perunggu diraih Gilbert Lifter asal Jawa Barat dengan total angkatan 292 kg. Gilbert berhasil mengangkat beban angkatan snatch 131 kg dan clean and jerk 161 kg. Hari ini saya sangat bahagia kali karena perdana saya mendapatkan medali emas di PON. Ini mau menjadi prioritas ya? Kamu ditargetkan untuk meraih emas di sini, jadi cabur. Medali emas dari Bambang Wijaya menjadi medali emas pertama dari cabang angkat besi bagi Aceh pada PON 21 Aceh Sumut. Dari Kota Banda Aceh, Taufan Mustafa, Ainus melaporkan. Tim pesepeda MTB Jatim borong medali emas dan perunggu di kategori cross country tim Olimpik Putra di Arena Tahura Bukit Barisan Brastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Sementara itu di posisi kedua pemirsa diraih pesepeda asal Jawa Barat. Pesepeda MTB Jatim berhasil menyumbangkan emas dan menjadi juara dalam kategori cross country Olympic atau perorangan putra yang berlangsung di Arena Tahura Bukit Barisan Brastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Sejak awal start, dua pesepeda dari Jatim, Ferry Udoyono dan Adrian Kurniawan, langsung masuk ke posisi terdepan. Kedua pesepeda ini pun mendominasi jalannya pertandingan. Sementara pesepeda asal Jabar, Muhammad Dankin, terus membayangi dominasi dari keduanya, disusul pesepeda dari Sumsel dan Bali yang terus mengejar. Namun hingga akhir pertandingan, pesepeda Jatim Ferry Udoyono berhasil menjadi juara dan mendapatkan medali emas dengan waktu 1 jam 15 menit. Hasil yang dicapai ini membuat pelatih Jatim Sugeng Trihartono puas dan bangga dengan anak didiknya yang sudah berhasil merebut medali emas setelah sehari sebelumnya juga mendapat medali emas kategori cross country tim relay atau beregu. Ferry Udoyono mengamankan emas, terus Adrian bisa beri. Tentunya ini memang target dari Koli dan sudah dipersiapkan jauh-jauh sebelumnya. Peraih medali emas Ferry mengaku trek atau lintasan medan sangat sulit dan sempat menuntun sepeda pada saat tanjakan. Namun hal tersebut dapat diatasi. Treknya cukup menantang, tanjakannya sulit, memang sulit. Tapi itu saya turun cuma 1 kali, itu membutuhkan apa? Sebelumnya cabang olahraga balap sepeda mountain bike atau MTB kategori cross country Olympic atau perorangan putra diikuti sebanyak 27 pesepeda dari 14 provinsi kontingen. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, Ainus melaporkan. Pemirsa, berikutnya saya ajak Anda untuk memantau arus lalu lintas yang hari ini bersama dengan Brigadir Medina dari NTMC Polri yang sekarang ada di kawasan Simpang Taman Mini Jakarta Timur. Selamat siang Brigadir Medina, bagaimana pantauan arus lalu lintas di tempat Anda saat ini? Silakan. Baik, terima kasih rekan
Yudi dan juga selamat siang pemirsa menemani aktivitas akhir pekan Anda. Kami akan mengajak pemirsa untuk mengetahui bagaimanakah kondisi arus lalu lintas langsung dari kawasan Taman Mini Jakarta Timur. Dapat Anda lihat bersama di layar kaca Anda arus lalu lintas pada siang hari ini terbilang cukup ramai dan juga lancar dari berbagai arahnya, yakni arus lalu lintas dari arah Cilangkap yang akan mengarah ke Kramat Jati siang hari ini dalam situasi kondusif lancar. Antrian kendaraan hanya menjelang traffic light, selepasnya antrian di traffic light harap antisipasi adanya penyempitan ruas jalur dan juga antrian kendaraan Transjakarta yang sedang menaik turunkan penumpang di halte TMII. Untuk itu tetap berkonsentrasi dan bersabar demi kelancaran bersama. Kemudian arus lalu lintas dari arah Jagorawi yang akan berbelok kiri menuju ke arah Kramat Jati maupun yang akan berbelok kanan ke arah Cilangkap siang hari ini dalam situasi lancar dan kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Dan kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda karena banyaknya kendaraan besar yang melintas di kawasan ini. Begitupun arus lalu lintas dari arah Kramat Jati yang akan mengarah ke Cilangkap maupun yang akan berbelok kiri ke arah Pondok Gede hingga saat ini dalam situasi ramai dan juga lancar. Ramai lancarnya arus kendaraan ini juga terjadi dari arah Pondok Gede yang akan berbelok kanan ke arah Kramat Jati maupun yang akan berbelok kiri ke arah Cilangkap. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda, mengingat seringkali dijumpai angkutan umum yang menaik turunkan penumpang di bahu jalan yang menjadi salah satu faktor ketersendatan yang perlu Anda antisipasi. Dan pemirsa, meskipun arus lalu lintas di kawasan ini terbilang cukup normal di berbagai arahnya, diharapkan kepada para pengendara untuk menempuh kecepatan dalam batas normal untuk mengantisipasi banyaknya aktivitas masyarakat seperti penyeberang di kawasan ini. Dan pemirsa, demi terciptanya keselamatan dalam berlalu lintas, kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap menjaga keamanan, ketertiban, dan kelancaran arus lalu lintas serta selalu mengikuti arahan dan juga petunjuk dari petugas kami yang berada di lapangan. Dan pemirsa, bagi Anda yang ingin mengupdate informasi selengkapnya seputaran arus lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui SMS kami di 9119. Demikian Brigadir Medina melaporkan langsung dari kawasan Taman Mini Jakarta Timur. Selamat siang dan salam presisi. Silakan kembali ke rekan Yudi di studio. Baik, terima kasih Brigadir Medina atas laporannya dari kawasan Simpang Taman Mini Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali, sehat selalu. Salam presisi. Audisi Indonesian Idol ke-13 kembali hadir di kota Yogyakarta. Pada sesi pemanasan di Sleman City Hall, panitia menghadirkan Salma Salsabila, juara jebolan Indonesian Idol season sebelumnya. Dipusatkan di Sleman City Hall, Yogyakarta, warm-up audisi Indonesian Idol 13 berlangsung meriah. Pemenang Indonesian Idol Season 12 Salma Salsabil turut hadir memberikan motivasi serta tips sukses dalam mengikuti ajang pencarian bakat menyanyi terbesar di Indonesia ini. Saya seru banget sih, pokoknya nyenengin banget dan ini pengalaman pertama aku juga di sini. Persiapan audisi paling aku bakal ngehafal beberapa lagu yang cocok sama karakter suara aku. Ratusan pengunjung pun antusias menyaksikan langsung pemanasan audisi Indonesian Idol 13 dan memenuhi lokasi acara untuk memberikan atmosfer ajang Indonesian Idol sebelum lanjut ke tahapan audisi. Kota Yogyakarta menghasilkan banyak sekali musisi-musisi yang ada di Indonesian Idol. Banyak peserta-peserta yang lolos di Indonesian Idol, sehingga kita yakin di Yogyakarta banyak sekali bibit-bibit yang nanti bisa menjadi idola-idola baru Indonesia. Jadi kota ke-9 audisi Indonesian Idol 13, Yogyakarta diharapkan mampu menghadirkan bibit-bibit unggul dalam dunia tarik suara. Dari Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Heru Trijoko iNews melaporkan. Pemirsa, ingin berenang bersama hiu paus atau whale shark? Anda bisa jalan-jalan ke Gorontalo. Ya, tentunya Anda akan mendapatkan sensasi yang tidak akan pernah terlupakan karena bisa berinteraksi langsung bersama hiu paus, pemirsa. Berpelesir ke Provinsi Gorontalo, wisatawan bisa menikmati pemandangan menakjubkan. Ya, tepatnya di Pantai Botubarani. Tak hanya bermain air, Desa Wisata Botubarani mengajak wisatawan untuk berenang dan berinteraksi dengan hiu paus bernama Shirley.
Menempuh waktu 30 menit dari pusat kota, wisatawan cukup menyiapkan kocek Rp100.000 hingga Rp350.000 dengan menumpang perahu dari tepi pantai Botubarani menuju area lebih dalam ke Laut Gorontalo. Shirley Hiu Paus Yakaraba ini akan menyambut wisatawan. Tak sedikit wisatawan turut menyelam merasakan sensasi berenang bersama Shirley. Dari perahu, wisatawan juga bisa memberi makan hiu paus secara langsung dengan udang kecil yang disediakan. Bak bersama teman, wisatawan dapat berenang bersama Shirley dan menikmati keindahan bawah laut Gorontalo secara langsung, serta menikmati pemandangan bawah laut di atas perahu kaca. Seru banget ya karena pertama kali lihat paus, terus saya pikir itu dia bakal galak gitu ya. Ternyata ramah, terus agak jinak sih menurut saya. Tentu sangat berkesan ya. Karena ini pengalaman pertama kali, terus juga yang paling berkesannya sebenarnya jarak kita berenang dari pesisir menuju ke hiu paus itu yang sangat dekat. Itu sih yang paling berkesan dan kita bisa langsung nemuin hiu pausnya itu. Berwisata sambil berinteraksi bersama hiu paus dengan keindahan alam Gorontalo yang memukau memberikan pengalaman yang tak terlupakan. Bagaimana? Anda tertarik? Dari Kabupaten Bone Balangu, Gorontalo, Fakih Satrio, Ayos melaporkan. Informasi tadi menutup Sindo Siang hari ini. Jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional, dan internasional. Lengkap di inews.id. Yudi Handoyo pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.